Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada siang yang berbahagia ini Khatib mengajak kita selalu untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu doakan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, salah satu karunia besar yang selalu Allah berikan kepada manusia adalah selalu dibukakannya pintu taubat bagi hambanya. Karena itu marilah kita bergegas menyegerakan diri untuk meraih ampunan tersebut serta jangan menunda-nundanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mirabbikum wa jannah wa jannatir ardu was samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ayat 133. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tiada satupun manusia di dunia hidup tanpa ada kesalahan dan kekhilafan. Manusia yang mulia ini bukanlah yang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan dosa dalam hidupnya. Tetapi manusia yang mulia adalah ketika dia sadar telah melakukan dosa dan kesalahan, dia segera memperbaiki diri dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW yang dijamin baginya masuk surga dan ampunan dari Allah, dalam kesehariannya tetap memohon ampunan dan bertobat kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat Muslim juga menyebutkan dari Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hai manusia, taubatlah kepada Allah dan memohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Para ulama sepakat bahwa hukum bertaubat adalah wajib
hal didasarkan pada firman yang terdapat di dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. An-Nur ayat 31. Di firman yang lain juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ngasa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. At-Tahrim ayat 8. Diwajibkan manusia untuk selalu bertobat disebabkan karena ada dua hal. Yang pertama, supaya bisa menghasilkan taufik untuk ibadah. Sebab dosa itu bisa menghalangi untuk mengerjakan ibadah dan mengakibatkan hilangnya tauhid. Yang kedua, supaya ibadah dapat diterima Allah. Sebab kedudukan taubat merupakan pokok dan dasar diterimanya ibadah. Kedudukan ibadah seolah-olah merupakan tambahan. Maka dari itu dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali mengatakan, seorang yang telah menyesal terhadap dosa yang dikerjakan serta ingin bertaubat, maka ada 3 persyaratan yang wajib dipenuhinya. Yang pertama, menyadari betapa buruknya dampak dosa-dosa yang telah dilakukan terhadap diri dan hatinya. Yang kedua, menyadari kepedihan akan siksa dari Allah yang bakal dialami akibat murka dan kemarahannya. Yang ketiga, menyadari besarnya kelemahan dan kekurangan untuk bisa menghindari dan menahan diri dari godaan dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal samiul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhaman liman jadaha wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, perlu kita ketahui meski Allah hingga saat masih membuka pintu taubatnya, ternyata taubat itu ada batasannya akhirnya. Artinya apabila batas waktu akhir itu sudah sampai, maka saat itu pula pintu taubat ditutup. Apabila telah ditutupnya pintu tobat itu, maka tobat kita tidak akan diterima. Dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Rahmat Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hambanya selama ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya dan sebelum ruh sampai ke tenggorokan, bersegeralah untuk bertobat dan memohon ampun atas dosa yang kita kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartahu wa la aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daran illa kasaftahu wa la dainan illa adaitahu wa la hajatan min hawaiki dunya wal akhirah illa qadaitaha wala maradon illa safatatuhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkurulu ala ni'matihi wa yidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Walillahi akbar.